wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan lalu kemudian dia berdamai, maka nanti dia akan ambil pahalanya di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahana bi fitratil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية صدق الله العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini, di hari yang ke-11 dari bulan Muharram, sekaligus hari yang ke-11 dari tahun 1445 Hijriah, Allah masih berikan kita pertolongan sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga apa yang kita lakukan termasuk bagian dari yang disebutkan oleh baginda Rasul, basyiril masiina ilal masjidi fi dzulmi bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada mereka yang melangkahkan kakinya pergi memenuhi panggilan Allah ke masjid di waktu gelap dengan cahaya yang terang nanti di hari kiamat. Cahaya yang terang maksudnya Allah akan memberikan kemudahan dalam perjalanan akhirat. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. 14 abad yang lalu beliau kabarkan, tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Maka kabar inilah yang paling tidak membuat kita bergembira. Kalau sahabat dikenal oleh Rasul, mereka hidup satu masa. Kalau tabi'in dikenal oleh Rasulullah, paling tidak ada sahabat yang paling terdekat yang akan mengenalkannya. Kita yang sudah lebih dari 14 abad, tak ada yang lebih membuat kita gembira melainkan kabar dari Rasul bahwa tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaik? Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali mereka sementara jumlah mereka itu nanti banyak? Lalu kemudian Rasulullah memberikan analogi, lau dakhaltumus sabrah, wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian masuk ke kandang kuda, kira-kira kalian tahu tidak mana kuda yang terbaik? Kata para sahabat, bala, tentu kami tahu wahai Rasul. Kata Rasulullah, begitu juga umatku umat terbaik, maka aku akan mengenali mereka satu persatu. Apa yang membuat Rasulullah kenal dengan umatnya meskipun sudah lebih dari 14 abad? Satu di antaranya beliau katakan, harra minas sujud, umatku wajahnya bercahaya, dan cahaya itu muncul karena dahulu ketika hidup di dunia dia bawa dirinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga sujud-sujud yang kita lakukan bukan hanya sekedar rukun dari beberapa rukun salat, lebih dari itu kita berharap kelak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan tafsir surat Al-Ikhlas dari karya Imam Ibnu Katsir. Al-Ikhlas satu di antara 114 surat di dalam Al-Qur'an. Secara umum surat-surat di dalam Al-Quran, penamaan surat diwakili dari salah satu kata
yang terdapat di dalam ayat dari surat tersebut. Contoh surat An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq ada qul a'udzu birabbil falaq. Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab. Hampir rata-rata diwakili oleh salah satu salah satu kata dalam ayat dalam nama surat tersebut. Ketika kita menyebut surat Al-Ikhlas, maka dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir tak sedikit pun kita menemukan, tak pernah kita menemukan ada kata Al-Ikhlas. Maka para ulama menjelaskan surat Al-Ikhlas memang secara nama tidak diwakili oleh kata yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas, tapi secara substansi diwakili. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang murni hanya membicarakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni itu dalam bahasa Arab ikhlas. Karena hanya murni, tidak membicarakan yang lainnya, hanya membicarakan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja, maka surat itulah disebut dengan Al-Ikhlas. Dan kalau kemudian kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ubay bin Ka'ab bercerita latar belakang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Jadi 114 surat di dalam Al-Quran tidak semuanya Allah turunkan itu punya latar belakang, tapi ada beberapa yang Allah turunkan ada penyebabnya. Dan penyebab Allah menurunkan itu dalam kajian ilmu Al-Quran disebut dengan asbabun nuzul. Kalau ilmu hadis disebut dengan asbabul wurud. Ada latar belakang Rasul menyampaikan sabdanya, nah itu asbabul wurud. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Ubay bin Ka'ab bercerita, anal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu orang-orang musyrik berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, insib lana rabbak, sifatkan, gambarkan kepada kami bagaimana Tuhan yang engkau sembah. Jadi orang-orang musyrik ini tak bisa menggambarkan Tuhan yang disembah oleh Muhammad, sehingga dia minta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menggambarkan bagaimana sosok Tuhan yang disembah. Karena orang-orang musyrik ini Tuhannya nampak yang disembah, ada paling tidak simbol-simbol yang nampak untuk disembah. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang menyembah api nampak apinya yang disembah. Api itu tak pernah padam, dan padam api yang mereka sembah ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ada paling tidak simbol yang dia sembah. Apa dia? Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Jadi ada bentuk yang kemudian disembah. Tapi ketika melihat Muhammad beribadat, tak ada simbol yang nampak untuk kemudian disembah. Sehingga mereka bertanya kepada baginda Rasul tentang bagaimana sifat Tuhan yang engkau sembah. Dan ketika mereka bertanya kepada baginda Rasul, lalu kemudian Allah turunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban. Maka ayat yang pertama Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa. Jadi digambarkan dengan sifat bahwa satu di antara sifat Allah itu ahad. Sifat Allah itu esa. Kalau esa berarti dia berdiri sendiri, tak ada yang membuat dia berdiri. Kalau esa berarti dia tunggal, tidak dua, dan kemudian seterusnya. Inilah di antara penyebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selain Imam Ibnu Katsir menjelaskan latar belakang Allah menurunkan surat Al-Ikhlas, beliau juga menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas tersebut. Di antara keutamaan yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, yang pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Ketika itu Rasulullah mengutus seseorang untuk menjadi pimpinan perang. Rasul mengutus. Jadi kalau kita lihat di dalam literatur sejarah, kalau kita membaca kalimat sariyah, berarti peperangan itu Rasulullah tidak ikut. Kalau peperangan Rasulullah itu turut serta namanya ghazwah. Maka pada waktu itu Rasulullah mengutus seseorang karena Rasulullah tidak turut serta di dalam peperangan. Lalu orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus, wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayahtammu bi qul huwallahu ahad. Orang yang Rasulullah utus ini juga menjadi imam saat salat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tengok Rasulullah itu mewariskan pengetahuan yang luar biasa
maka orang yang kalau kemudian pada waktu itu menjadi pemimpin secara struktural, secara otomatis dia juga menjadi pemimpin secara spiritual. Kalau kita tengok dari Abu Bakar juga kan sama, juga dia jadi pimpinan secara struktural, secara spiritual juga iya. Begitu juga khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka begitu juga ketika Rasulullah mengutus orang untuk menjadi pimpinan perang, bukan hanya secara struktural saja dia pimpinan perang, tapi dia juga menjadi pimpinan di dalam spiritual. Sekarang kita yang sulit cari pemimpin yang seperti ini Bapak Ibu. Pemimpin yang baik secara strukturalnya berarti juga pemimpin yang baik secara spiritualnya. Dan itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Lalu menariknya, karena dia juga menjadi pemimpin secara spiritual, maka dia menjadi imam sholat. Dan ketika menjadi imam sholat, setiap rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Jadi pokoknya asal rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, asal rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, dan dia tak pernah baca surat yang lainnya. Bapak Ibu pernah melakukan ini Bapak Ibu? Asal rakaat kedua Al-Ikhlas, asal rakaat kedua Al-Ikhlas. Tadilah salat sunnah qobliyah subuh. Salat sunnah qobliyah subuh itu kan Rasul menyuruh jangan panjang-panjang. Rakaat pertama bacalah surat Al-Kafirun, rakaat kedua bacalah surat Al-Ikhlas. Di Ramadan di sebagian masjid rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas waktu salat tarawih. Rakaat pertama ini nanti berurutan, asal rakaat kedua Al-Ikhlas. Oh ternyata ada sanadnya, ada riwayatnya. Inilah orang yang Rasulullah utus untuk menjadi pimpinan perang. Lalu kemudian Bapak Ibu, falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tak pernah mencontohkan saat mereka pulang dari peperangan mengadulah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu di lapangan mereka tidak protes. Kenapa? Karena pada waktu itu yang dia ikuti adalah orang yang Rasulullah pilih. Tak mungkin Rasulullah memilih sembarangan. Akhirnya mereka ikut. Cuman karena ada yang iskal, karena ada yang aneh bagi mereka, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah melakukannya, maka waktu pulang mereka mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika Rasulullah menerima aduan, Bapak Ibu, yang menarik, Rasulullah tidak langsung memberikan penjelasan terkait dengan pengaduan itu, bagaimana sikap beliau. Tapi Rasulullah mengatakan seperti ini terlebih dahulu. Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Coba tanya kepada dia kenapa dia melakukan itu. Jadi Rasulullah tabayun dulu, ingin tahu apa alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak langsung memberikan putusan hukum. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, ada orang masuk ke Masjid Nabawi, A'rabi itu ya Arab Badui lah. Dia masuk ke Masjid Nabawi, lalu di pojok paling kanan dari Masjid Nabawi itu dia buang air kecil. Jadi di pojok Masjid Nabawi dia buang air kecil. Kalau ada orang masuk ke Masjid Munawwarah ini Bapak Ibu buang air kecil di sana, kira-kira kita apakan Bapak Ibu? Wah, itu tunjang nampaknya kan, atau di sop tunjang gitu kan. Pada waktu itu sudah terdengar bahwa sebagian para sahabat menarik pedang dari sarungnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan da'auhu, tinggalkan dia. Rasul lalu kemudian bertanya, kenapa kau buang air kecil di dalam masjid? Kata Arabi tadi, apa bedanya di dalam dan di luar Rasul? Perbedaannya, kenapa? Dalam masjid lantainya pasir, di luar juga pasir, maka tak ada perbedaan. Dulu Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu tak seperti sekarang. Dulu itu lantainya pasir. Lantainya pasir. Kalau kita tengok kanan kiri depan belakang belum ada dinding. Belum ada dinding, makanya Bapak Ibu kalau kita umroh atau kemudian haji sempatkan masuk ke Ma'rad Hayatir Rasul, pameran replika kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di gate di pintu 10-11 ada nampak besar atas tuh. Saat kita masuk ke dalam nanti kita melihat replika Masjid Nabawi tempo dulu. Supaya apa? Supaya kita membaca hadis-hadis tentang masjid, terbayang oleh kita bagaimana masjidnya. Kalau yang kita bayangkan sekarang maka tak akan ketemu. Maka ketemunya ya harus melihat replikanya. Seperti orang yang buang air kecil di dalam masjid, tak mungkin lah. Karena kita melihatnya sekarang. Tapi kalau kita lihat dulu, karena tak ada pembatas kanan kiri depan belakang, masjid lantainya masih pasir, maka bagi Arabi tidak ada bedanya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan ini masjid berbeda dengan yang di luar masjid. Lalu kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengambil air untuk kemudian menyiram
di tempat di mana A'rabi tadi buang air kecil. Nah, itu kebiasaan Rasulullah tabayyun. Begitu juga ini kata Rasulullah, tanya kepada dia kenapa dia asar rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Lalu kemudian saat ditanya apa jawaban laki-laki tadi, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Bahwa surat Al-Ikhlas surat yang membicarakan sifat Allah, tidak membicarakan yang lainnya. Karena hanya membicarakan sifat Allah, tak membicarakan yang lainnya, maka aku senang, aku suka, aku cinta dengan surat Al-Ikhlas. Jadi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utus sukanya dengan surat Al-Ikhlas bukan karena durasinya yang pendek, bukan karena ayatnya yang sedikit, tapi substansi yang ada di dalamnya hanya membicarakan sifat Allah dan tidak membicarakan yang lainnya. Kalau kita kira-kira kenapa suka surat Al-Ikhlas Bapak Ibu? Kalau kita nih, umpamanya bulan Ramadan kan, waktu itu berbuka agak beberapa teguk air putih, kurma beberapa butir, lalu kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Allahu Akbar, kata Pak Imam. Rakaat pertama Pak Imam membaca surat Qul huwallahu ahad. Kira-kira senang atau suka Bapak Ibu? Senangnya karena apa? Pendek. Nah itu kan. Kalau Pak Imam baca amma yatasaalun, dasar Pak Imam ini tak pengertian. Baru beberapa teguk air, beberapa butir kurma, an-naba pula yang dia baca. Maka kita masih memikir karena pendeknya. Maka rubah mindset kita bahwa sukanya kita terhadap surat Al-Ikhlas bukan karena pendeknya, karena substansi yang ada di dalamnya. Karena tak membicarakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Rasulullah setelah mengetahui jawabannya? Ahbiruhu bi annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Berarti kan tidak dilarang. Bahkan justru mengantarkan, menjadikan ia termasuk satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Maka cintanya Allah kepada hamba, ketika hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama jika ketemu dengan ayat-ayat yang hanya murni, surat yang hanya murni membicarakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan tak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi lalu kemudian tidak boleh dilakukan oleh sahabat. Ini kan Rasulullah tak pernah melakukan, dilakukan oleh sahabat. Dan sahabat itu artinya kan berkreasi, karena tak pernah Rasulullah contohkan. Hanya terpikir olehnya ayat ini surat ini luar biasa, karena hanya membicarakan sifat Allah. Dan yang lainnya kan tidak, meski bercampuran, bicara A, bicara B, dan kemudian seterusnya. Nah inilah menjadi apa yang kemudian dia lakukan. Dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, dokumentasi Imam Bukhari dalam bab salat, Sayyidina Anas yang bercerita, kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid Quba. Dulu Masjid Quba yang menjadi imam itu satu di antara orang Ansor. Jadi orang Ansor ini kan orang-orang yang tinggal di Madinah, yang dahulu menyambut orang-orang yang hijrah dari Makkah. Mereka disebut dengan orang Ansor. Orang-orang yang hijrah itu disebut dengan muhajirin. Maka Masjid Quba itu Bapak Ibu dulu ada salah satu imam, dan imamnya itu orang tempatan. Ansor ini kan artinya orang Madinah itu sendiri. Maka sebaik-baik imam itu imam lokal, imam orang yang domisili di sekitar masjid di mana dia tinggal. Di Pekanbaru ini paling jarang dapat imam lokal Bapak Ibu. Imamnya semuanya pendatang kan? Imamnya hampir semuanya pendatang. Maka hampir di masjid-masjid itu ya imamnya pendatang. Di sini Bapak imamnya pendatang atau lokal? Pendatang. Nah, ini harus dinaturalisasi nih, dinikahkan dengan gadis tempat, baru jadi orang tempatan ini kan. Nah, kalau tidak pendatang itu. Di Pekanbaru ini hampir rata-rata pendatang. Imam yang baik itu sebetulnya orang tempatan jika ada. Maka imamnya ya orang tempatan itu. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika dia menjadi imam dikisahkan fakana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafruhu minha summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Cuman dia kalau baca surat, setelah membaca surat Al-Ikhlas, dia awali dengan surat Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lainnya. Jadi kalau ingin membaca surat Al-Baqarah, dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Begitu. Ketika rakaat kedua sama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selesai baru
baca surat yang lain. Kalau umpamanya ingin baca surat An-Naba baru amma yatasaalun anin naba'il azim. Kira-kira ini semakin lama atau semakin pendek Bapak Ibu? Wah, kalau ini semakin lama, kalau tadi kan pendek. Yang ini enggak, selalu 2 surat. Karena selalu 2 surat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawannya bertanya. Apa kata kawan-kawannya? Kata kawan-kawannya bertanya kepada yang bersangkutan yang menjadi imam tadi, kenapa engkau tidak cukup hanya dengan 1 surat ketika engkau menjadi imam? Kenapa di setiap rakaat engkau harus membaca 2 surat? Lalu kemudian dia menjawab, in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karahtum taraktukum. Tapi dia fair, dia mengatakan, kalau kalian suka saya menjadi imam, saya akan lanjutkan. Tapi kalau kalian tidak senang saya jadi imam, saya akan mundur dari imam. Wah, ini luar biasa. Ada pula model imam sekarang ini tak mau diganti dia kan itu. Tak mau dia diganti, padahal ada yang lebih fasih, ada yang lebih tahu itu. Mohon maaf, orang ini kan seiring dengan berjalannya usia, kefasihan itu kan semakin kurang Bapak Ibu. Bukan hanya kefasihan, nafas itu pun semakin pendek biasanya. Nafas itu semakin pendek. Nafas semakin pendek itu belum sampai tempat di mana harus berhenti, sudah habis dulu nafas itu kan. Sudah habis dulu nafas. Ini dia, kalau sekalian suka, saya tetap jadi imam, saya lanjut. Tapi kalau kemudian kalian tidak, ya saya mundur. Tapi pada waktu itu tak ada orang yang lebih pintar dibanding dia. Tak ada orang yang lebih pintar dibanding yang imam itu tadi. Maka akhirnya mereka tak punya pilihan. Meskipun berat, harus ikut juga. Karena tak ada yang lainnya. Jadi karena tak ada yang lainnya, maka mereka tak punya pilihan. Akhirnya terpaksalah mereka ikut. Karena terpaksa, lalu kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat datang kepada Rasul, apa kata Rasulullah? Ya fulan, imam tadi Rasulullah tanya, mayamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'atin. Kata Rasul, wahai fulan, kenapa engkau tidak mengikuti saran kawan-kawanmu? Jadi cukup 1 surat saja, tak perlu 2 surat. Kenapa engkau harus tetap membaca surat Al-Ikhlas dan tidak meninggalkannya setiap rakaat? Lalu kemudian dia menjawab, ini uhibbuha Rasul, aku suka dengan surat Al-Ikhlas. Karena senang maka selalu dia bawa di dalam sholat. Saat dia bawa di dalam sholat, dia kabarkan kepada Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas itulah yang akan membawamu masuk ke dalam surga. Nah, itu jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau ada imam masih baca surat Al-Ikhlas saja tak perlu diprotes. Barangkali karena dia cinta terhadap surat Al-Ikhlas, itulah diantara yang akan membawa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau malam hari sholat tahajud berjamaah dengan suami, ibu-ibu, dengan istri Pak, berjamaah? Enggak. Kenapa tak berjamaah Pak? Bergantian. Iya, kalau punya anak kecil tak apa-apa. Ini anaknya besar-besar masih bergantian juga. Kita cek ya satu riwayat dokumentasi Imam Nawawi dalam buku Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu dijelaskan terkait dengan idza aiqadha ar-rajulu ahlah. Ketika seorang suami membangunkan istrinya di malam hari ini, dia bangunkan istrinya, fasallaya, lalu kedua-duanya sholat bersama. Fasallaya jami'an, mereka sholat berdua, berjamaah. Jadi dibangunkan istrinya, lalu kemudian dia sholat berdua, maka orang yang melakukan sholat itu dia termasuk orang-orang yang Allah sebutkan adz-dzaki wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Dia termasuk orang-orang yang dalam firman Allah surat Al-Ahzab termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kalau mereka sudah termasuk itu, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan Allah siapkan pahala yang besar. Siapa di antara mereka? Kata Rasulullah, suami yang membangunkan istrinya lalu kemudian berdua sholat berjamaah. Tahajud ini mau masih sendiri atau berjamaah nih Bapak Ibu? Masih sendiri juga nih. Jadi kurang kuat yang saya sampaikan ini. Jadi bangun berdua lalu sholat berjamaah. Dia Allah masukkan di kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Masih mau sendiri Bapak Ibu?
Ini nampaknya masuk surga surang-surang ini namanya. Bukankah perkataannya sehidup semati, berdua bersama di dalam surga? Itu diantara caranya. Dibangunkan, lalu kemudian sholat berjamaah. Ini kan luar biasa ini. Bangunkan berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, meskipun nanti suaminya asik baca surat Al-Ikhlas saja tak apa-apa. Jadi bapak-bapak tak usah khawatir. Abang kan jadi imam tahajud, asik surat Al-Ikhlas saja bang. Itulah tak ikut pengajian Munawaroh. Kalau ikut pengajian Munawaroh pagi kemarin, itu ada riwayatnya. Dokumentasi Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ini dia. Itu diantaranya Bapak Ibu. Lalu kemudian riwayat yang lain masih membicarakan keutamaan surat Al-Ikhlas. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayu'jizu ahadakum ayaqra'a sulusal qur'ani fi lailatin. Apakah kalian tidak mampu membaca Al-Quran setiap malam sepertiga? Al-Quran 30 juz. Kalau sepertiganya berapa juz Bapak Ibu? 10 juz. Kira-kira kita mampu baca setiap malam 10 juz Bapak Ibu? Oh, lalu ini ditanyakan oleh Rasul kepada sahabat, kalian mampu? Pertanyaan Rasulullah itu fasyaqqa dzalika alaihim, membuat mereka merasa berat harus menjawab karena mereka tak mampu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Rasul, siapalah di antara kami yang mampu membaca 10 juz setiap malam? Ini jawaban sahabat. Kira-kira kita sependapat tak dengan jawaban ini Bapak Ibu? Wah, sependapat lah. Siapalah yang mampu harus baca 10 juz setiap malam wahai Rasul? Para sahabat saja jawab seperti itu. Meskipun ada sahabat yang mampu satu kali berdiri satu rakaat 30 juz. Ada yang mampu. Siapa di antaranya? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Sayyidina Utsman itu satu rakaatnya 30 juz Bapak Ibu. Kalau kita berjamaah dengan Sayyidina Utsman, ampunlah ini. 30 juz. Itu satu rakaatnya. Di kita ada yang satu malam itu 30 juz salat tarawih ada. Temboro itu. Jadi ada grup tarawih yang satu malam itu 30 juz. Tar mulai lepas isya, selesai nanti waktu sahur. Nah itu 30 juz. Tapi makmumnya 30 juz semuanya hafalnya Bapak Ibu. Nah itu dia. Kita ini makmumnya 3 surat, imamnya 30 juz. Alamat lah. 30. Sayyidina Utsman meskipun itu. Para sahabat jujur mengatakan, siapa di antara kami yang mampu wahai Rasul? Karena pada waktu itu memang para sahabat yang tak mampu untuk membaca setiap malam 10 juz. Lalu apa kata Rasulullah menggembirakan mereka? Allahul wahidus somad sulusul Quran. Kalau engkau baca surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan engkau membaca sepertiga dari Al-Quran. Jadi sekali membaca surat Al-Ikhlas Bapak Ibu, pahalanya sama dengan, nilainya sama dengan membaca 10 juz. Nah, ini. Jadi kalau setiap malam Bapak Ibu jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas. Satu kali kita baca sama dengan 10 juz nilainya. 3 kali kita baca berapa samanya Bapak Ibu? Wah, sama dengan khatam Quran ini. Maksudnya ini motivasi agar kita tidak meninggalkan surat Al-Ikhlas di setiap malam yang kita lewati, supaya nilai sepertiga Al-Quran itu kita dapatkan. Nah, itu pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu nanti kalau ditanya cucu, sudah hatam berapa kali nih? Nah, itu aja. Alhamdulillah sudah hatam 3 kali cuma itu kan. Meskipun 3 kalinya itu surat Al-Ikhlas sebanyak 9 kali itu kan. Nah, tapi kan nilainya sama sudah itu kan. Meskipun itu Bapak Ibu, tapi jangan kita meninggalkan tak membaca sama sekali. Ini kan motivasi agar kita tidak meninggalkan setiap malam. Yang membaca untuk menghatamkan itu penting juga. Sekelas Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kan orang yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas agama, ajarkan kepadanya takwil. Takwil ini kan makna-makna yang tersirat. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini paham doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya mata-mata. Mata-matanya adalah orang yang dia perintahkan untuk mencari orang yang menghatamkan Quran. Kalau nanti engkau ketemu orang yang akan menghatamkan Quran, kabari saya. Setelah Abdullah bin Abbas dapat kabar, dia datang. Untuk apa? Berharap mendapatkan keberkahan untuk kemudian duduk dengan orang yang menghatamkan bacaan Al-Qurannya. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sekelas Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang menjadi bendaharawan hadis, orang yang dekat dengan Rasul, orang yang dapat doa spesial dari Rasul, itu punya mata-mata untuk cari orang yang hatam Quran. Datang dia.
Kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan dari doa yang ditutup saat menghatamkan Quran. Maka Bapak Ibu cari mata-mata, kira-kira siapalah di Masjid Munawwarah yang mau hatam Quran ini. Nah, kalau bisa duduk kita, izin, assalamualaikum, saya numpang untuk kemudian mendapat tuah dari doa menghatamkan Quran. Nah, itu yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka tradisi kita orang-orang Melayu biasanya Bapak Ibu, kalau anak mengaji Al-Quran bin Nawar, anak mengaji Al-Quran bersama dengan guru dengan cara melihat, nanti waktu hatam buat acara tidak Bapak Ibu? Buat acara tidak biasanya? Buat acara hataman. Jadi hataman itu ternyata satu di antara yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, nyari kalau ada orang hatam datang dia. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, selain yang membaca dari surat Al-Baqarah sampai akhir, kemudian ternyata ada kapan saat kita tidak meninggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dari setiap malam yang kemudian kita lewati. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, hadisnya dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Buraidah, an abihi, dari ayahnya, ayah dari Abdullah namanya Buraidah, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Saat Rasulullah masuk ke dalam masjid, fa idza rajulun yusalli, di dalam masjid itu ada laki-laki yang sedang salat. Selesai salat yad'u, laki-laki tadi berdoa. Dan doanya itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat dia di dalam masjid, lalu kemudian dia doa. Apa doanya? Ini salatnya salat sunnah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doanya itu didengar oleh Rasul. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Buraidah? Kata Rasulullah, qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, laqad sa'alahu bismihil a'zam, bahwa laki-laki tadi sudah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang mulia. Surat Al-Ikhlas itu kan nama-nama Allah. Allahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata nama Allah yang mulia As-Samad di dalamnya. Lalu kemudian ada sifat yang memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekutu, dari anak, dari diperanakan, dan kemudian seterusnya dari yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menggunakan doa itu. Awal doa itu ada prolog. Bapak Ibu, berdoa itu kan kita dianjurkan ada pengantarnya. Ada pengantarnya. Pengantar doa itu apa diantaranya? Pengantar doa itu membaca tahmid. Pengantar doa itu apa diantaranya? Bersolawat kepada Rasul. Selain doa itu, pengantar doa itu adalah surat Al-Ikhlas. Makanya doa yang dia gunakan tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus somad, sampai selesai surat Al-Ikhlas. Itu pengantar di dalam doanya. Kata Rasulullah bahwa dia benar meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Allah kalau diminta dengan menggunakan prolog surat Al-Ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi. Kalau ada orang berdoa dengan prolog surat Al-Ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahkan. Ini jawaban penjelasan Rasulullah kepada Buraidah radhiyallahu anhu. Pernah berdoa pakai prolog ini Bapak Ibu? Wah, ini harus dipraktekkan nampaknya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa antal ahadus samad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku bersaksi tak ada Tuhan selain Engkau. Baru Engkau yang mana? Engkau yang as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini diantara yang Rasulullah SAW sebutkan. Makanya kita kan dianjurkan kalau berdoa, awalilah dengan Asmaul Husna. Al-Ahad itu satu di antara Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna yang ini spesial yang Rasulullah SAW sampaikan. Ini diantara keutamaan surat Al-Ikhlas. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suruk dengan Bapak Ibu? Baik. Selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata baginda Rasulullah bersabda, salasun man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ay abwabil jannati syaa wa zawwaja minal huril ain haitsu syaa. Ada orang yang jika dia meninggal bersama dengan iman, tapi dia membawa 3 amal. Kalau 3 amal ini dia bawa, meninggalnya dalam keadaan beriman, Allah izinkan yang bersangkutan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia mau.
Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, dari pintu mana saja yang dia mau Allah izinkan, dengan catatan meninggal beriman membawa 3 amal. Bukan hanya Allah izinkan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia inginkan, bidadari yang mana di surga yang dia mau, Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin untuk mengambilnya. Ini bapak-bapak harus semangat nampaknya nih. Ibu-ibu tak ada untuk kami Pak Ustadz. Nah ini lain nanti bab kajiannya nih ibu-ibu. Baik, disuruh memilih mana saja yang mau. Lalu apa 3 amal yang kemudian menjadi spesial yang disebutkan oleh Rasulullah kalau pernah kita lakukan, meninggal kita dalam keadaan beriman, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang engkau mau. Nah ini coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita masuk di sebuah tempat lalu kemudian kita diberikan kebebasan mau masuk dari mana saja bisa, wah ini kan luar biasa. Bapak Ibu mohon maaf kalau ke negara lain atau kemudian orang ke Pekanbaru kalau naik pesawat biasanya masuknya pintu mana Bapak Ibu? VVIP. Wah itu biasanya tamu gubernur tuh yang masuk lewat pintu-pintu itu tuh. Nah itu kalau tamu gubernur mana pula lewat pintu itu kan. Wah ini ke surga dia lewat pintu VVIP karena pintunya itu luar biasa, maka Allah izinkan silahkanlah engkau masuk dari saja pintu mana saja yang engkau mau. Ada hadis juga yang seperti ini tapi khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Yang mana perempuan yang diizinkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja? In salat solaha, kalau dia salat 5 waktu. Wa somat ramadhanaha, dia puasa bulan Ramadan. Ringan berat nih Bapak Ibu, ibu-ibu 2 nih. Ringan atau berat ibu-ibu? Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, insyaallah tak berat. Lalu kemudian wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan diri. Tak tampil di TikTok dengan goyang-goyang, tak menampakkan auratnya di media sosial. Itu kan termasuk tidak menjaga kehormatan diri. Sekarang media sosial ini kadang justru kita merendahkan kehormatan diri, wal'iyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini berat atau ringan ibu-ibu? Oh Bu, ini untuk bapak-bapak, ini untuk ibu-ibu, ini pertanyaannya. Berat atau ringan Bu? Oh yang ketiga. Yang ketiga itu berat Bu ya. Kalau berat maka jangan tinggalkan yang bab 1 ini, yang masuk ke dalam surga dari pintu 8 mana saja yang dia inginkan asal meninggal dalam keadaan beriman. Apa yang dilakukan 3 hal itu? Yang pertama, man afa'an qatilih, orang yang memaafkan orang yang orang itu melakukan tindak kriminal kepada keluarganya. Ini kan berat Bapak Ibu. Makanya di dalam Islam itu ada qisas. Maka kalau kita biasanya umroh, kita kan akan dibawa ke masjid qisas. Masjid yang di masjid itu dilakukan eksekusi tindak pidana. Itu kan ada namanya masjid qisas. Jadi ya di qisas, al-qatlu bil qatli, orang membunuh balasannya dibunuh. Nah, itu kan qisas namanya. Qisas. Maka ada orang yang seharusnya kalau melakukan tindak kriminal kan balasannya qisas, tapi sebelum sampai ke pengadilan dia lebih milih untuk memaafkan dibanding orang yang melakukan tindak kriminal itu mendapatkan qisas. Maka memaafkan orang yang orang itu melakukan tindak kriminal dengan keluarga kita itu kan berat Bapak Ibu, sangat berat. Maka kalau pernah rame di media sosial, ada seorang Konghucu kalau tidak salah, orang Cina itu tinggal di Amerika, dia memaafkan orang yang membunuh anaknya, orang dari kulit hitam nih. Orangnya menangis luar biasa. Kalau seandainya dia tidak memaafkan, tentu dia akan dihukum mati juga. Tapi dia lebih pilih memaafkan, dia peluk orang yang membunuh anaknya ini tadi. Inilah yang Rasulullah sebutkan, man afa'an qatili. Ini luar biasa. Maka memaafkan itu luar biasa sekali. Saking luar biasanya memaafkan, maka memaafkan itu berat. Karena memaafkan berat, maka ada orang mengatakan tak ada maaf bagimu. Ada Bapak Ibu? Ada orang mengatakan seperti itu? Ada. 2 kali lebaran tak akan aku maafkan. Ini sama dengan Bang Toib, ini 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Ada pula orang yang model seperti itu. Maka memaafkan itu Allah katakan, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau dia memaafkan lalu kemudian dia berdamai, maka nanti dia akan ambil pahalanya di sisi Allah. Satu di antara pahala yang nanti Allah berikan tunai itu pahala memaafkan. Maka nanti di hari kiamat ada malaikat yang Allah suruh, ainal afuna anin nas. Mereka akan cari mana orang-orang yang dahulu ketika hidup saling memaafkan.
Hallumu ila rabbikum, datanglah kalian kepada Tuhan kalian, wa khudhu ujurakum, dan ambillah pahala kalian. Jadi satu di antara pahala yang Allah bayar tunai itu pahala memaafkan. Jadi Allah tak transfer melalui malaikat masuk ke rekening buku catatan amal kita. Ibu-ibu kalau dapat uang dari bapak-bapak suka cash atau transfer? Oh Bu, kemarin tanggal 10 Muharram dapat tambahan lebih dari bapak-bapak Bu. Ada lewat nih ndaknya. Baik, yang kedua, wa adda dainan khafiyan, orang yang membayarkan hutang orang lain diam-diam. Wah, ini pernah melakukan Bapak Ibu? Ada orang punya hutang, kita bayarkan, tapi kita tak cerita kepada dia kita yang membayarkan. Jadi dia merahasiakan kalau aku yang membayarnya. Ini dia rahasiakan. Maka membayarkan hutang orang lain ini luar biasa. Hutang itu satu di antara yang tak menenangkan jiwa. Betul atau salah Bapak Ibu? Betul. Kalau udah mulai dekat jatuh tempo, aduh, udah mulai sakit kepala dah. Maka orang yang paling nikmat ini, mohon maaf, orang yang tak berhutang itu paling nikmat itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, sulit hidup ini untuk terhindar dari hutang. Bapak Ibu punya hutang? Oh banyak ini kan ya. Sulit untuk, sekelas Rasulullah saja punya hutang. Rasulullah waktu di Makkah, Rasulullah berhutang satu kendaraan Bapak Ibu. Kalau satu kendaraan itu berapa duitnya Bapak Ibu? Waktu itu yang dihutangi kuda Bapak Ibu. Kalau kuda itu kelasnya roda 4 Bapak Ibu. Kalau hutangnya roda 4 itu kira-kira berapa tuh bayarnya itu? Ratusan. Ratusan itu pun kelas Kalia kan, kelas Agia itu kan. Nah, kalau di atas itu tak dapat tuh ratusan, 200-an itu. Itu hutangnya Rasulullah, satu kendaraan tuh kelasnya. Rasulullah hutangnya di Makkah, Rasulullah membayarnya di Madinah. Menariknya Bapak Ibu, saat Rasulullah membayar, Rasulullah lebihkan 20 dinar. Ini dikutip oleh Imam Bukhari di dalam buku hadis beliau. Rasulullah membayarnya, beliau lebihkan 20 dinar. Tapi tak ada kesepakatan di awal untuk membayar lebih. Kalau disepakati di awal membayar lebih, riba jadinya. Tapi kalau sebagai bentuk terima kasih saat membayar dia lebihkan, itu tidak riba. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekelas Rasulullah saja pernah hutang, apalagi kita. Maka doa kita supaya tak terlilit hutang, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit hutang. Karena hutang itu dibawa mati, maksudnya dibawa mati, dengan matinya kita hutang tak selesai. Tak selesai nanti sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang hutang itu pasti susah. Maka kalau ada orang hutang kita bayarkan hutangnya, senang dia. Maka dulu ada sahabat Rasulullah SAW namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini rajin bayarin hutang orang. Pergi, ada orang punya hutang di kampung ini Bapak Ibu, ada, dia bayarkan. Ini Abu Qatadah nih. Jamaah Masjid Munawwarah ada yang udah seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada boleh minta nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu ya. Dia kalau ada dia bayarin hutangnya. Ini Abu Qatadah nih. Sampai suatu ketika Rasulullah hendak mensolatkan jenazah. Rasulullah tanya, alahu dainun, apakah jenazah yang kita mau solatkan ini punya hutang? Kata para sahabat, lahu dinaroni. Rasul, jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang 2 dinar. Siapa yang melunasinya? Abu Qatadah angkat tangan. Apa kata Abu Qatadah? Dinaroni alayya Rasul, 2 dinar itu biar aku yang membayarnya. Coba bayangkan. Ini Abu Qatadah nih kelasnya ini. Pada saat ketemu orang punya hutang dia bayar, hutang dia bayar. Kita masih belum selevel lah dengan Abu Qatadah. Tapi paling tidak jangan tidak pernah kita melakukan ini sebelum kita wafat. Kenapa? Karena ini bekal kita menghadap Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, ini pernah kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang Allah izinkan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia inginkan. Lalu siapa yang akan kita bayari hutangnya? Tentu orang-orang yang susah. Orang-orang yang susah itu kira-kira yang hutangnya di bank, atau kemudian hutangnya di showroom, atau kemudian hutangnya di kedai harian Bapak Ibu. Yang di showroom jangan Bapak Ibu bayarkan. Yang di kedai harian tuh Bapak Ibu tengok, itu kan. Terus ibu-ibu nih tengok. Karena di kedai harian itu ada buku catatan hutang. Betul Bu? Betul. Pak Ustadz tahu lah itu kan. Saya pernah belanja kan. Bukan pernah, sering saya belanja ini. Saya kalau memilih abang ke pasar atau kemudian di rumah dengan anak-anak, ke pasar saya kan.
Rumah anak-anak ampun lah, apalagi anak saya 4 masih kecil-kecil kan. Saya pilih ke pasar saya kan. Pernah tak pasar pergi ke kedai tidak jauh dari rumah. Saat belanja sudah saya ambil, lupa bawa dompet nih kan. Bu, mohon maaf bu, tak jadi saya ngambil barang belanjaan saya bu. Kenapa Pak Ustadz? Saya tak bawa uang. Kata ibu itu, bawa aja lah dulu Pak Ustadz. Nah itu untungnya jadi Pak Ustadz, yang suruh bawa aja kan. Ndaklah nanti saya lupa. Kalau Pak Ustadz takut lupa, ini ada bukunya. Wih, besar juga ternyata buku catatan hutang. Maka tengoklah buku catatan hutang di kedai-kedai harian. Kalau ada tetangga kita yang susah dan hutangnya banyak, bayari. Biasanya kalau di kedai harian tuh tak sebanyak di bank lah insya Allah hutangnya. Jadi kalau dia susah, bayarkan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu membayarkannya menjelang Lebaran. Wah, dia sudah berjanji dengan pemilik kedai akan dilunasi menjelang Lebaran. Ternyata dia tak bisa melunasi. Datanglah dia ke kedai meminta maaf. Saat dia meminta maaf tak bisa bayar hutang, apa kata orang kedai? Hutang ibu sudah lunas. Kira-kira bahagia tidak Bapak Ibu? Oh, bahagianya luar biasa. Dia tanya, siapa yang melunasi bu? Nah itu kan, kenapa bisa lunas kan gitu? Ada yang melunasi. Siapa bu? Mohon maaf, amanahnya untuk tidak menyampaikan kepada ibu. Jaga amanah itu. Ini tak pula kita ceritakan ini. Orang satu komplek pun tahu, tak rahasia itu namanya. Maka membayarnya dainan khofiyan, diam-diam dia bayarkan. Maka rajin-rajinlah tengok kedai-kedai harian, karena biasanya orang hutang di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke Transmart bisa hutang Bapak Ibu? Tak bisa. Yang justru kita boleh hutang itu di mana? Di kedai itulah. Maka kalau di kedai segitu lapangnya dengan kita, maka kita perlu juga bertenggang rasa. Jadi kalau ada orang yang susah, bayarkan. Yang ketiga, wa qara'a fi duburi kulli salatin maktubatin asra marrat qul huwallahu ahad. Yang ketiga amalnya, sebelum dia meninggal, dia baca surat Al-Ikhlas setiap selesai sholat sebanyak 10 kali. Pernah buat Bapak Ibu? Selesai sholat 5 waktu, zikir surat Al-Ikhlasnya 10 kali. Pernah buat Bapak Ibu? Belum. Nah, ini perlu dibuat nampaknya ini. Tapi untungnya pada waktu itu ditawar oleh Abu Hurairah, mertua Rasul. Apa kata Abu Hurairah kepada Rasulullah? Au ihdahunna ya Rasulullah. Rasul kalau 1 kali saja boleh. Kata Rasulullah, au ihdahunna, 1 kali pun tak apa-apa. Ini untungnya dulu udah ditawar oleh Abu Hurairah. Kalau tidak Bapak Ibu, 10 kali itu berat tuh. Maka karena sudah ditawar oleh Abu Hurairah 1 kali pun tak apa-apa, maka jangan tinggalkan. Selesai sholat ada surat Al-Ikhlas yang kita baca walau marrah, meskipun 1 kali. 1 kali baca. Ini diantara keistimewaan surat Al-Ikhlas, masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia inginkan. Baik, masih ada beberapa menit lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan satu pesan lagi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kunna ma'a Rasulillah bi Tabuk. Pada waktu itu aku menemani Rasulullah dan Rasulullah sedang berada di Tabuk. Tabuk itu salah satu tempat yang dahulu terjadi peperangan, sehingga dalam catatan sejarah namanya perang Tabuk. Itu di Tabuk Rasulullah dengan Sayyidina Anas. Lalu kemudian Sayyidina Anas berkata, "Fatala'ati syamsu bayda wa syu'a wa nurun lam naraha tala'at fi ma madha bimisli." Kata Sayyidina Anas, pagi itu matahari terbit, tapi tak pernah aku lihat seperti sebelum-sebelumnya. Jadi terbitnya matahari pagi hari itu spesial sekali dan tak pernah dilihat sebelumnya oleh Sayyidina Anas dan bahkan termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak pernah melihat, kira-kira ini tanda apa ini? Karena tidak pernah melihat, Rasulullah bertanya kepada Jibril. Apa pertanyaannya Rasulullah? Ya Jibril, wahai Jibril, kenapa matahari terbit seperti ini tak pernah terjadi sebelum-sebelumnya? Apa kata Jibril? Inna dzalika Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi mata bil Madinatil yaum. Kata Jibril, hari ini di Madinah ada yang meninggal Rasul. Namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi. Rasulullah di Tabuk, Rasulullah tidak tahu, tapi dikabarkan oleh Jibril bahwa di Madinah ada yang meninggal. Siapa? Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi. Yang mengabarkan Jibril. Dulu belum ada WhatsApp Bapak Ibu, ada kabar orang meninggal, itu cepat sampai kepada kita meskipun tidak satu tempat. Tapi dahulu tentu yang mengabari Jibril. Di Madinah ada meninggal Rasul, namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi, dan Rasulullah pada waktu itu sedang berada di Tabuk. Maka satu di antara sunnah Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal diiklankan. Diiklankan itu diumumkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu diumumkan.
Sama waktu Raja Najasyi meninggal, kan Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat. Para sahabat. Tujuannya apa, kata Imam Nawawi? Tujuannya kalau dikabarkan banyak orang yang mendoakan. Maka kalau kita dengar kabar orang meninggal itu doakan. Paling pendek ya Allahumma firlahu warhamhu. Selain banyak yang mendoakan, banyak yang mensolatkan. Kalau mengheningkan cipta, kira-kira ada yang mensolatkan Bapak Ibu? Ada tak banyak lah. Makanya diiklankan supaya kemudian ada orang yang banyak mendoakan dan banyak mensolatkan. Maka ini dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah ditabuk. Dahulu sarana transportasi tak seperti sekarang. Maka payahlah Rasulullah mau ikut penyelenggaraan jenazahnya. Lalu karena dia meninggal, faba'atsallahu ilaihi sab'ina alfi malakin yusalluna alaih. Allah kirimkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah. Kalau 70.000 muat di masjid kita ini Bapak Ibu. Ini mensolatkan jenazah Muawiyah. Meskipun Rasul tak turut serta mensolatkan jenazahnya, tapi Allah ganti dengan mengirimkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya. Lalu Rasulullah SAW penasaran, wa fi madzalik, Jibril, kok bisa seperti itu Jibril? Apa istimewanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi? Jibril menjawab, kana yukatsiru qira'ata qul huwallahu ahad. Bahwa Muawiyah itu adalah orang yang paling banyak berzikir dengan surat Al-Ikhlas. Sampai tak terbilang berapa jumlahnya. Berdiri baca surat Al-Ikhlas, duduk baca surat Al-Ikhlas, berbaring baca surat Al-Ikhlas. Itu kerjaannya Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Sampai saat dia meninggal, Allah kirimkan 70.000 malaikat mensolatkan jenazahnya. Sedangkan 40 saja sudah bermanfaat bagi jenazah yang disolatkan. Dalam sabda Rasulullah, mamin muslimin yamutu, kalau ada seorang muslim meninggal, qoma ala janazati arba'una rajulan, lalu ada yang mensolatkan jenazahnya 40 orang, maka dari doa-doa yang dia baca saat mensolatkan jenazah akan bermanfaat bagi jenazah yang disolatkan. 40 saja sudah luar biasa. Lalu bagaimana kalau 70.000 dan yang mensolatkan adalah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas di dalam dokumentasi Imam Ibnu Katsir dari beberapa riwayat para sahabat. Termasuk di penutup tadi ada Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi, dan Rasulullah tak tahu kalau itu zikir yang banyak dibaca oleh Muawiyah. Rasulullah tahunya dari siapa? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Rasul tak pernah mencontohkan. Jadi tak serta-merta yang Rasulullah tak pernah mencontohkan itu bid'ah, tidak boleh. Ditengok dulu ada tidak keterangan yang kemudian membicarakan tentang itu. Ini termasuk zikir surat Al-Ikhlas. Itu kan tak ada bilangan Rasulullah menentukan khusus, kecuali paling mau tidur. Itu ada keterangan bilangan dari Rasulullah. Atau kemudian selesai sholat 10 kali tadi, ada keterangan. Tapi berdiri, duduk, berbaring dan lain sebagainya membaca surat Al-Ikhlas tidak ada. Justru Rasulullah mendapatkan kabar itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.